Sifat-sifat logaritma. Di sini kita akan belajar pembuktian rumus logaritmanya ya, dari mana rumus itu dan sifat-sifatnya seperti apa ya, supaya adik-adik paham dengan baik. Ikuti video ini setiap bagiannya ya sampai selesai, supaya tahu ya asal usul rumusnya dari mana, terus bagaimana penggunaannya. Nah, yang pertama, kalau ada A pangkat C sama dengan B, ini bisa ditulis dalam bentuk logaritma ya. Penulisannya seperti ini: A logaritma B sama dengan C, seperti ini. Di beberapa buku lain, yaitu buku yang biasanya yang berbahasa Inggris ya, penulisannya dia seperti ini: log A B sama dengan C. Nah, di penulisan seperti ini sama dengan penulisan seperti ini ya. Di buku-buku nasional atau di buku yang berbahasa Indonesia biasa penulisannya seperti ini. Kemudian yang perlu kita perhatikan, untuk logaritma dia punya syarat ya. Syaratnya ini A-nya harus positif ya. Terus A-nya tidak boleh 1, terus B-nya juga tidak boleh negatif atau B-nya positif, seperti ini. Nah, terus kemudian langsung ya kita ke contoh aja. Misalkan kakak tulis 2 logaritma 8 sama dengan C. Berapa C-nya? Tinggal kita rubah ke dalam bentuk pangkat aja ya. A log B sama dengan C, berarti A pangkat C sama dengan B. 2 pangkat C sama dengan B. B-nya 8 di sini ya. Berarti 2 pangkat C sama dengan 2 pangkat 3, berarti C-nya 3 ya. Terus 3 log 81 sama dengan C. Berapa C-nya? Tinggal 3 log. Kita rubah ke bentuk pangkat ya. Berarti 3 pangkat C sama dengan 81. Nah, berarti 3 pangkat C sama dengan 3 pangkat 4. Berarti C-nya 4. Seperti itu ya. Atau bisa juga dibalik-balik, misalkan ini 5 log B sama dengan 2. Berapa B-nya? Tinggal kita buat 5 pangkat 2 sama dengan B, berarti B-nya 25. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada logaritma seperti ini nih, logaritma 1000 sama dengan C. Berapa C-nya? Nah, kalau di sini tidak ditulis angkanya nih, oh ya, kakak tulis dulu ya. A-nya ini biasa disebut bilangan pokok ya, bilangan pokok atau basis dari logaritmanya ya, dasar dari logaritmanya. Terus B-nya ini nilai yang dilogaritmakan, dan C-nya nilai logaritmanya, hasilnya ya. Yang perlu adik ketahui, A-nya ini sebagai bilangan pokok atau basis ya. Nah, kalau tidak ditulis seperti ini, berarti basisnya itu 10 ya. Nah, kakak tulis di sini deh, logaritma 1000 itu sama dengan 10 logaritma 1000. Jadi kalau nggak ditulis berarti ini 10 ya. Nah, kalau logaritma 1000 sama dengan C, berarti ini 10 pangkat C sama dengan 1000. 10 pangkat C berarti 1000 pangkat 3, C-nya 3.
seperti itu. Terus kalau kakak tulis 6 log 6 sama dengan C, berapa C-nya? Ya sudah, berarti ini 6 pangkat C sama dengan 6 ya. 6 pangkat 1 berarti C-nya 1. Kalau kakak tulis 8 log 8 sama dengan C, berapa C-nya? 8 pangkat C sama dengan 8, berarti C-nya 1. Nah, berarti kita bisa simpulin yang kedua ya. Yang kedua ini berarti kalau ini sama, berarti jadi 1 C-nya ya. Kalau ada A log A, berarti ini 1. Terus yang ketiga, kalau ada A log 1, nah ya, A log 1 berapa? A log 1 sama dengan C, berarti A pangkat C sama dengan 1. C-nya berapa? C-nya 0 ya, karena A pangkat 0 ini 1 ya, berarti C-nya 0. Seperti itu. Terus yang keempat, kalau ada A log A pangkat N, ini sama dengan N ya, karena kalau ini kita rubah ke bentuk pangkat kan A pangkat C kan, berarti A pangkat N sama dengan B yang di tengah, jadi sama dengan AN ya. Jadi kalau kakak tulis A log A pangkat N sama dengan N, ini berarti si A pangkat N itu sama yang di tengah, A pangkat N, seperti itu ya. Berarti kalau ada A log A pangkat N itu sama dengan N. Ini 4 rumus dasar yang adik-adik perlu tahu ya, sifat-sifat pertama sebelum kita membuktikan sifat-sifat yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang kelima ya. Ini kakak hapus sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu kalau ada A log B dikali C. Nah, ini sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi kalau bentuk perkalian seperti ini bisa dirubah ke bentuk penjumlahan dengan catatan ini sama-sama A ya, dirubahnya bilangan pokoknya. Buktinya apa? Nah, pembuktiannya seperti ini buktinya ya. Jadi kalau misalkan A log B nya kakak misalkan nih A log B kakak misalkan X ya, ini berarti bisa ditulis A pangkat X sama dengan B. Kemudian A log C nya kakak misalkan Y, ini berarti bisa ditulis dalam bentuk pangkat A pangkat Y sama dengan C. Kemudian kalau ini kakak kali B kakak kali dengan C, ini berarti kan B nya itu A pangkat X dikali C nya ini A pangkat Y, jadi seperti itu. Nah, B kali C berarti A pangkat X dikali A pangkat Y. Menurut eksponen kalau bilangan dasarnya sama, pangkatnya bisa dijumlah X tambah Y. Nah, sekarang sebelah kiri kita kasih A log BC. Nah, sebelah kanan juga harus dikasih A log AX tambah Y. Jadi kalau sebelah kiri dikasih A log, sebelah kanan dikasih A log ya. Nah, kemudian tadi kan rumus yang nomor 4, kalau ininya A log A X tambah Y, ingat ya rumus yang nomor 4 tadi ya, yang A log A pangkat N itu sama dengan N, langsung tulis pangkatnya aja kalau ininya sama. Nah, ini kan sama, jadi kita tulis A log B kali C ini sama dengan X ditambah Y, lalu A log B kali C. Nah, kita kembalikan lagi X nya itu apa? Oh, X nya A log B tambah Y nya apa? Y nya A log C.
terbukti rumus ini ya. Jadi seperti itu pembuktiannya. Nah, contohnya misalkan kakak buat contohnya misalkan log ya 2, ini contoh ya, contoh. Nah, ini kakak hapus dulu yang ini tadi, ini rumus yang nomor 4 ya, sifat yang nomor 4. Contohnya misalkan 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, menurut rumus ini bisa dirubah jadi kali 2 log 4 dikali 8 seperti ini ya. Jadi 2 log 32. 2 log 32 berarti sama dengan apa nih? 2 log 32 sama dengan C, berarti 2 pangkat C sama dengan 32. Berarti C nya 2 pangkat C sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 5 ya. 32 itu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, nah berarti C nya 5 seperti ini ya. Berarti ini kita bisa tulis 2 log 32 itu sama dengan 5. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang nomor, ini kan nomor 5 ya, berarti masuk ke sifat nomor 6. Ini kakak hapus dulu. Kita masuk ke sifat yang ke-6. A log B dibagi C, ini bisa kita buat A log B dikurang A log C, seperti itu. Pembuktiannya sama kayak yang tadi ya. Buktinya tinggal misalin aja. Misalin A log B nya itu sama dengan X. Nah, ini berarti A pangkat X sama dengan B. Terus A log C kita misalkan Y. Nah, ini berarti A pangkat Y sama dengan C. Lalu kita tinggal bagi saja. B dibagi C. Berarti kan A pangkat X dibagi C nya itu A pangkat Y. B bagi C sama dengan, kalau dibagi kan pangkatnya dikurang ya. X kurang Y. Sekarang sebelah sini kakak kasih A log B per C. Sebelah kanan juga kakak kasih A log AX kurang Y. Nah, A log B per C ini berarti jadi X kurang Y. A log B per C, nah kita kembalikan lagi, X nya apa? X nya A log B dikurang Y nya apa? A log C. Nah, terbukti ya rumus ini. Nah, contohnya misalkan 7 logaritma 217 dikurang 7 logaritma 31. Berapakah hasilnya ini? Nah, dikurang bisa dirubah jadi bagi ya, 217 dibagi 31. Berapa yo? 217 dibagi 31 adalah 7 ya. Karena 7 kali 31 kan 217. 7 log 7 itu 1 ya. Ingat A log A itu 1. Seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke rumus yang nomor yang 6 sudah ya. Berarti kita masuk ke nomor 7. Nomor 7. Nah, untuk yang nomor 7, A log B pangkat N ini bisa ditulis N dikali A log B.
kali kakak pakai titik aja ya, seperti ini. Kita pakai titik saja untuk kali. Nah, bisa dirubah seperti ini. Buktinya apa? Buktinya seperti ini ya. Kalau kakak tulis A log B pangkat 2. Nah, ini kan artinya A log B dikali B. Ya, berdasarkan rumus yang tadi, kalau kali kan bisa dirubah jadi jumlah A log B tambah A log B. Nah, berapa A log B tambah A log B? Berarti ada 2 kali A log B. Nah, lihat ya, pangkatnya di sini bisa pindah ke depan. Pangkat 2 pindah ke depan. Contoh lagi ya, A log B pangkat 3. Nah, ini berarti A log B kali B kali B. Nah, menurut logaritma ini bisa dirubah jadi tambah. Menurut sifat yang tadi ya, kali bisa dirubah jadi tambah. Nah, ini ada 3 ya, 3 kali A log B. Nah, lihat pangkat di atas bisa pindah ke depan. Nah, ini berarti terbukti rumus ini ya. Bentuk seperti ini sama dengan bentuk seperti ini, bentuk seperti ini sama dengan bentuk seperti ini. Nah, terus tidak perlu contohnya ya, karena ini udah langsung kan. Ini udah langsung seperti contohnya. Ini pangkat 2 bisa dipindahkan ke depan seperti ini. Pangkat 3 bisa dipindahkan ke depan jadi kali ya, A log B. 3 kali A log B. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sifat atau rumus yang ke-8. Yang ke-8. Ya. Yang ke-8 ini A log B. Nah, ini kita bisa tulis dengan P log B per P log A. Ya, asalkan ini sama-sama P, artinya angkanya sama ya. Kalau 3 ya di sini 3, kalau 4 di sini 4 gitu. Nah, buktinya apa? Rumus ini bisa ditulis seperti ini. Buktinya kakak misalkan A log B nya ini kakak misalkan M ya. Berarti kan A pangkat M ini sama dengan B ya. A pangkat M ini sama dengan B. Nah, kalau sebelah sini kakak kali log P log A pangkat M, di sebelah sini juga kakak kali P log B, maka ini boleh saja ya, karena kiri dan kanan kita perlakukan sama. Kemudian berdasarkan rumus yang tadi kan M nya bisa dipindahkan ke depan. M dikali P log A ya, ini berdasarkan rumus yang nomor 7 tadi ya. Ini P log B seperti itu. Nah, berarti M nya ini kan kali, berarti bisa kita pindahkan P log B dibagi P log A. Lalu kita kembalikan lagi M nya itu apa sih? M nya itu A log B. A log B sama dengan P log B per P log A. Nah, jadi terbukti rumus ini ya. Contohnya misalkan contoh soalnya ya, misalkan jika 2 log 3 ini sama dengan A, terus berapakah 8 logaritma 3 dalam A ya tentunya. Ya, kita tinggal buat saja 8 log 3 sama dengan, kita pakai rumus ini ya, B nya di atas ya, P log B per P log A. Nah, P nya ini bebas ya, kita lihat aja angka yang di sini basisnya berapa, 2.
kita pakai saja 2 basisnya, 2 log 3 sama per 2 log 8, seperti itu ya. Nah, berarti ini 2 log 3 sama dengan per 2 log 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Ini jadi 2 log 3 per 3 nya pindah ke depan, 2 log 2, atau langsung saja ya 2 pangkat 3 berarti 3 ini ya. 2 log 3 kan A, ini 3, 2 log 2 kan 1 ya. Jadi A per 3, jadi seperti itu, atau sepertiga A, sama aja ya. Nah, ini contohnya. Oke, sekarang kita masuk ke yang nomor 9 ya, masuk ke rumus yang nomor 9. Untuk sifat logaritma yang nomor 9 ini, A log B itu bisa ditulis 1 per B log A. Buktinya apa? Buktinya berdasarkan rumus yang nomor 8 tadi ya. Buktinya A log B ini kita bisa tulis dengan B log B ya per B log A. Nah, tadi kan yang nomor 8 ini ininya sama, asalkan ininya sama ya, P log B per P log A. Nah, P nya itu kan angkanya bebas, kita pakai apa aja yang penting sama. Nah, berarti tadi P nya kita ganti pakai B saja. Nah, maka ini akan menjadi B log B 1 per B log A, seperti ini. Jadi terbukti ya. Nah, untuk contohnya ya, ini contohnya misalkan 2 log 3 ya, kita bisa tulis 1 per 3 log 2, seperti itu. Sekarang nomor yang ke-10, A log B dikali B log C, ini sama dengan A log C. Buktinya dari mana? Buktinya dari sini ya. Bukti A log B itu kan tadi kita bisa tulis jadi P log B per P log A ya, dikali B log C. B log C itu bisa ditulis P log C per P log B ya, berdasarkan rumus yang tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, P log B sama P log B kan bisa dicoret ya, jadi ini tinggal P log C per P log A. Nah, P log C per P log A itu bisa ditulis A log C. Jadi terbukti ya, dari sini kita bisa tulis seperti ini, lalu dicoret jadi seperti ini, terus ini bisa ditulis seperti ini. Terbukti ya. Contohnya ya, 2 log 5 dikali 5 log 8 misalkan. Nah, ini bisa ditulis jadi 2 log 8. 2 log 8 berapa? 2 log 2 pangkat 3 ya, berarti 3, seperti itu. Sekarang nomor yang 11, A pangkat N logaritma B pangkat M. Ini bisa dirubah menjadi M per N dikali A logaritma B, seperti itu. Buktinya apa? Nah, buktinya A pangkat
N logaritma B pangkat M. Ini kakak misalkan C ya, misalkan C. Nah berarti bentuk logaritma seperti ini bisa kita rubah ke dalam bentuk pangkat. A pangkat N pangkat C itu sama dengan yang di tengah berdasarkan rumus logaritma tadi ya. Yang pertama, ini pangkat ini sama dengan ini, B pangkat M. Setelah sampai sini, ini kan A jadi pangkat N kali C sama dengan B pangkat M. Lalu kiri dan kanan kakak pangkatin seper M, ini juga dipangkatin seper M. Maka ini jadi A pangkat N C per M, ini sama dengan B ya, M nya coret B. Lalu kemudian setelah sampai sini kita tinggal kasih logaritma ya. A logaritma A pangkat N C per M sama dengan A logaritma B. Jadi kiri dan kanan kakak kasih alog ya. Kemudian ini bisa ditulis NC per M sama dengan A logaritma B ya. Kakak lanjutkan ke sebelah sini aja ya. Nah ini kan NC per M sama dengan A log B. Sebelah kiri kakak kali dengan M per N, sebelah kanan juga kakak kali dengan M per N ya, diperlakukan sama. Nah ini bisa dicoret, N ini juga bisa dicoret, jadi ini C sama dengan M per N dikali A log B. C nya kita kembalikan lagi, C nya apa? Oh C nya ini A pangkat N logaritma B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Nah terbukti ya seperti itu. Contohnya misalkan kalau ada 2 pangkat 3 logaritma 2 pangkat 4. Nah ini kita bisa buat 4 per 3 dikali 2 log 2, jadi 4 per 3 karena 2 log 2 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke rumus nomor 11 udah ya. Tadi kita masuk ke rumus nomor 12 ya, sifat logaritma yang nomor 12. Nah kalau kakak tulis A pangkat nih A log B ya, ini sama dengan B ya. Buktinya seperti ini, A logaritma B sama dengan C. Nah ini bisa ditulis menjadi A pangkat C sama dengan B ya. A pangkat C sama dengan B. Nah berarti kakak tulis ini kan A pangkat C, A pangkat C, C nya itu apa? C nya A log B. A log B sama dengan B, terbukti ya seperti ini. Contohnya, contoh 3 pangkat 3 logaritma 7. Nah ini jadi 7 seperti itu. Kita masuk ke sifat logaritma yang ke-13. A logaritma B per C. Ya ini juga kita bisa tulis dalam bentuk minus. Nah tadi kan B per C itu bisa kita tulis, tadi kita sudah belajar ya, kalau ada A log B per C ini bisa kita tulis A log B dikurang A log C. Nah ini juga kita bisa tulis min A log C per B gitu.
buktinya. Ya, buktinya kita tinggal jabarkan saja ini nih. Min A log C per B kan berarti A log C dikurang A log B. Minusnya kita masukin ke dalam ini, jadi min A log C plus A log B. Nah, ini kakak bisa tulis A log B dikurang A log C, ya. Yang plusnya kakak tulis di depan. Nah, A log B dikurang A log C itu bisa dirubah jadi A log B per C, terbukti ya, seperti itu. Oke, inilah sifat-sifat logaritma dan beserta pembuktian rumusnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu dalam memahami sifat-sifat logaritma. Sampai jumpa di video kakak berikutnya. Jangan lupa subscribe video kakak, subscribe channel kakak, dan share ke teman-teman yang lain. Karena di pembahasan ini lengkap ya, pembahasannya sangat lengkap kakak jelaskan beserta pembuktian rumusnya. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.